Yang paling bagus itu pindah ke lahan itu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi tetap di Oji Channel. Terima kasih yang masih setia mengikuti channel-channel kami dalam hal berbagi informasi tentang dunia pertanian, utamanya petani porang. Oke kawan-kawan, pada pagi hari ini agenda kita adalah menyulam tanaman porang di tempat yang dimana ada sebagian yang tidak tumbuh, atau mungkin lokasi-lokasi yang maklum sementara belum ketanaman. Sekecil apapun lahan harus kita manfaatkan, harus produktif. Oke, ayo ikuti perjalanan kami. Yang baru gabung, jangan lupa bantu kami dengan cara like, komen, subscribe, aktifkan loncengnya. Oke, let's go. Nah, di tempat-tempat seperti ini ternyata masih ada yang kosong. Ini kemarin lupa tidak ketanaman. Nah, ini akan kita susuli dengan tanaman poreng yang ada di polybag. Nah, seperti ini. Polybagnya sudah kita siapkan seperti ini. Kebetulan ini di lahan kemarin sudah kami siapkan tanaman polybag dengan tujuan nanti kalau ada penyulaman kita tidak membawa jauh-jauh dari rumah. Walaupun di rumah pun kita sediakan. Nah, ini bibit polybagnya ya sudah lumayan besar nih. Nah, nanti akan kita tanam agar berimbang dengan tanaman yang lainnya. Ini kemarin tanaman dari katak sengaja kita tanam padat, dan untuk tanaman katak ini kita ambilkan di areal yang ada naungannya karena daya tahan tubuh katak itu agak rentan manakala terjadi panas yang agak lama. Jadi sekali lagi, pada prinsipnya seorang petani harus memanfaatkan lahannya sekecil apapun, sedikit apapun. Kalau bisa semuanya harus produktif. Dan kebetulan tanaman porang ini adalah tanaman yang sangat mudah hidup di berbagai tempat, berbagai jenis tanah dan kondisi. Ya, bahkan ini di bawah-bawah pohon-pohon cengkeh ini sudah masih bisa tumbuh porang seperti ini. Nah, seperti ini. Ini bawah cengkeh. Jadi inilah keistimewaannya porangnya. Bibit polybagnya di sini sudah kita siapkan seperti ini. Jadi kita kalau ada terjadi penyulaman di sana, ini kita tinggal dekat saja. Tidak harus ambil jauh-jauh. Nah, ini tadi yang kita sulam yang di sebelah sana. Polybagnya seperti ini. Nah, kebetulan di rumah juga alhamdulillah lumayan banyak. Tapi sengaja kemarin yang di tempat-tempat tertentu sudah kita siapi polybag, ya tidak banyak, sekedar antisipasi untuk sulam. Jadi inilah termasuk salah satu manfaatnya polybag, itu bisa kita tanam agak akhir, misalnya di bulan Januari Februari itu masih bisa. Kalau bibit-bibit yang lain tentunya sudah terlambat, ya kurang terurus karena di lahan. Ya, kita ambil. Untuk polybag atau tanaman porang di polybag yang disiapkan sebagai bahan sulam yang akan kita bawa ke lahan, itu sebaiknya menggunakan polybag yang berukuran ya agak kecil saja ya kawan-kawan. Soalnya kalau terlalu besar ini nanti memang agak kesulitan dalam hal membawanya. Seperti ini kebesaran nih. Nah, ini ukurannya piro iki? 15-20, ini kebesaran. Coba kalau jauh berarti kita agak susah membawanya. Kebetulan ini cuma dekat, jadi tinggal pindah-pindah nggak masalah. Jadi kalau bisa ukuran yang 10-12 atau maksimal ya 10-15, biar dalam membawa kita bisa membawa lebih banyak. Kalau sebesar ini, nah ini kita hanya mampu membawa 6, barangkali kecil kita bisa membawa 15-20. Cara tanamnya ya gampang saja, tinggal kita buka polybagnya. Ini karena walaupun kecil ini 2 musim. Nah, inilah kekurangan dari media polybag kawan-kawan. Jadi seperti ini. Jelas nanti kalau kita biarkan lama di polybag ini pertumbuhannya kurang maksimal karena akar-akarnya jubel di bagian bawah. Padahal lazimnya porang itu
akarnya itu tumbuhnya ke atas. Jadi sebenarnya polybag itu yang pas itu hanya sebagai masa karantina sebelum ditanam. Kalau diabadikan di polybag, jelas kekurangannya pertumbuhannya tidak maksimal. Nah, seperti ini. Jadi ini pun nanti mesti kalau kita biarkan umbinya ya tidak begitu besar ya Kak. Karena tempatnya terbatas, sumber nutrisinya juga terbatas. Nah, cukup seperti itu saja. Cuma nanti setelah kita alihkan ke lahan, ini kelebihannya di dalam polybag ini kan sudah tercampur dengan media, mungkin nanti akan lebih cepat pertumbuhannya. Jadi tidak ada maksud untuk mengajari, ini utamanya kita belajar bersama sama petani orang pemula, siapa tahu bermanfaat dan ya bisa membantu dan bisa kita manfaatkan. Nah, kelebihannya ketika kita menyediakan polybag sendiri, otomatis kita ya hemat biaya, tidak semuanya harus beli, bisa kita siasati sendiri. Alhamdulillah 1 titik sudah penuh. Nah, seperti ini ya, ini bekasnya. Nah, ini sudah full, tinggal kita mencari di tempat-tempat yang lain yang masih kosong. Ini sudah padat, kira-kira tidak perlu menyulami seperti ini juga. Sudah padat, walaupun ini dari katak kecil. Untuk tanaman-tanaman kecil seperti ini menurut saya jangan sekali-kali menggunakan obat penyemprot rumput herbisida untuk mencegah gulmanya, karena sangat rawan sekali. Mendingan pakai jurus 5 jari atau 10 jari. Ini bibit-bibit polybag yang kami siapkan untuk sulam ya, yang terbiasa tersyuting. Ini suasana agak panas kawan-kawan, jadi agak sedikit layu seperti ini. Dan ini nanti pastinya tidak muat di lahan sebagai bahan sulam, karena ya sebenarnya tidak banyak yang membutuhkan sulam. Nah, ini juga, ini mulai tumbuh tunas kedua ya, nanti kalau muat ya dibuat sulam di lahan, dan tentunya tidak muat ya kalau ada yang minat mungkin yang terdekat bisa dipinang. Kalau tidak ya kita biarkan saja di polybag ini nanti untuk bibit yang akan datang. Yang paling bagus itu pindah ke lahan, itu baru mulai muncul tunas-tunas kedua ini. Jadi begitu kita kasih di lahan, nanti mungkin sekitar 2-3 minggu itu sudah tumbuh yang tinggi-tinggi seperti itu. Dari apa lagi, orang hitam sudah tumbuh tunas kedua. Alhamdulillah lumayan, karena kemarin kita tanamnya agak awal. Ya, terima kasih sudah mengikuti proses sulam kami di lahan porang. Semoga informasi sederhana dari kami dan sangat monoton bermanfaat, utamanya bagi dulur-dulur kami petani porang pemula. Kita sama pemula saling belajar, saling berbagi informasi untuk kebaikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.